Di negeri ini, sepak bola bukan sekadar 90 menit. Ia adalah harapan yang kita titipkan. Diam-diam, ia adalah marah yang kita simpan sendiri. Dan ia adalah cinta yang entah kenapa selalu kita beri kesempatan lagi. Awal tahun 2026. Tapi pertanyaan lama masih menggantung. Timnas Indonesia mau dibawa kemana sih? Kita baru saja melewati fase paling melelahkan sebagai fans. Kualifikasi Piala Dunia gagal, ekspektasi runtuh. Dan sekarang, PSSI kembali bicara soal masa depan. Per hari ini 2 Januari tahun 2026, Timnas Indonesia berada di satu titik yang unik. Bukan lagi fase mimpi, tapi juga belum masuk fase bangkit. Kita gagal ke Piala Dunia 2026. Itu fakta. Tapi anehnya, diskusinya bukan soal kenapa gagal, melainkan siapa pelatih berikutnya. Dan disinilah cerita mulai menarik. Nama yang muncul ke permukaan adalah John Herdman. Pelatih asal Inggris, pernah membangun Kanada, bukan pelatih bintang, tapi pelatih builder. Herdman itu tipikal pelatih yang fokus ke struktur, disiplin organisasi, dan progres jangka menengah. Pertanyaannya bukan dia bagus atau tidak, tapi pertanyaan yang lebih jujur adalah Indonesia siap tidak untuk proses, kan gitu? Karena selama ini, kita sering mau hasil cepat, tapi alergi sama kata proses. Kita pengen menang, tapi tidak sabar menunggu kalah dengan cara yang benar. Menariknya, Ole Romeni angkat bicara. Dia mengingatkan satu hal penting, jangan ulangi kesalahan masa lalu. Dia bahkan menyinggung era sebelumnya. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan. Ganti pelatih tanpa perubahan sistem. Cuma ganti wajah, bukan arah. Dan ini sindiran yang halus, tapi pedas. Karena masalah timnas kita bukan di nama pelatih, tapi di manajemen ekspektasi, konsistensi program, dan keberanian untuk bilang, kami butuh waktu. Kan gitu? Indonesia, Garuda, tak pernah turun sayap, selangkah pun tak menyerah. Hari ini, esok selamat. Ada satu berita yang sebenarnya sepi, tapi sangat simbolik. Seorang pemain timnas memilih pensiun di usia 27 tahun. 27 tahun itu usia emas bagi pesepak bola. Dan ketika pemain memilih berhenti di usia itu, kita harus jujur bertanya, apakah ekosistem kita cukup sehat? Kan gitu. Bukan cuma soal fisik, tapi soal mental, soal masa depan, soal kejelasan arah karir. Timnas bukan hanya tentang 11 pemain di lapangan, tapi tentang apakah sistemnya memberi harapan atau justru menguras. Kan gitu. Kami datang bukan bawa janji, kami bawa suara dan nyali. Di dadamu lambang negeri, alasan kami tetap berdiri. Tak semua jalan pernah mudah, tak semua sorak selalu ramah. Tapi selama kau berani maju, kami berdiri di belakangmu. Kalau dunia menutup mata, Indonesia akan jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Ini kesempatan besar, tapi juga bisa jadi jebakan. Kalau FIFA Series cuma dijadikan ajang tampil, foto, dan seremonial, maka ya itu hanya turnamen lewat. Tapi kalau ini dipakai untuk uji sistem, regenerasi pemain, dan membangun identitas bermain, maka ini bisa jadi titik balik. Lagi-lagi, semua kembali ke satu kata, arah. Ini tentang harga diri di lapangan.
Keringat jatuh, luka terbuka, tapi bendera tetap berkibar. Kami bukan penonton musiman, kami rumah saat kau tertekan. Mainlah jujur. Sebagai fans, kita juga harus jujur pada diri sendiri. Kita sering marah, kita sering kecewa, tapi kita juga jarang memberi ruang untuk gagal dengan terhormat. Timnas Indonesia tidak kekurangan cinta. Yang kurang adalah kesabaran kolektif. Tahun 2026 baru saja dimulai, belum ada piala, belum ada euforia, tapi setidaknya ada kesempatan untuk memperbaiki arah. Karena pada akhirnya, timnas ini bukan soal siapa pelatihnya, tapi apakah kita benar-benar siap membangun, bukan sekadar berharap